Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semuanya sudah siap untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Sebelum itu kakak ajak kita semua buat sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan, perlindungan, juga sukacita Tuhan untuk kami di setiap rumah-rumah. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Beracaralah dan bertatalah dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik udah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari sama-sama bangkit berdiri. Musik. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik ya buat Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita mau artinya sama-sama dari awal ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Kita mau bersukacita bagi Dia. Sama-sama tepuk tangan yuk. Kita goyahkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Sudah siap mau bersukacita bersama? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ke kiri dulu ya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Ke kanan. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai bawah, naik. Turun. Naik. Siap-siap lompat. Pam, 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 pam. Kita mau ulang lagunya sama-sama dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ke kiri dulu ya. Padanya aku berserah, pada Yesus juru selamatku. Ke kanan. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Naik. Turun. Naik. Lompat ya. Pam 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 pam, sekali lagi. Pam 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 pam, sekali lagi. Pam 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 pam. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama sebelum memberi, kita mau sambil sikap berdoa, kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Biar untuk memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan yang akan kembalikan 60-100 kali lipat untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengerin isi hatinya Tuhan. Kakak minta kita semua sama-sama ambil sikap yang terbaik. Kita mau dengerin isi hatinya Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita mau naikkan satu lagu pujian. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti.
angkat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat kasih setiamu untuk setiap kami. Tuhan rela mati di salib untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dengar isi hatinya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus. Masuki setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap kalian semua, adik-adik bersama keluarga yang ada di rumah dalam keadaan baik dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan inilah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua nih, untuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Lipat tangannya dan tutup matanya. Berdoa, kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan inilah waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami, tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik nih yang bertanya-tanya, Kak, hari ini hari Jumat kok libur sekolah ya? Kak, kok hari ini kita hari Jumat kok ke gereja ya? Kok beribadah ya? Emang hari ini hari apa, Kak? Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati yang namanya Hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kok yang di sana aku pernah dengar ada orang yang mati, tapi nggak pernah tuh diperingati, nggak pernah tuh dirayai. Kok Tuhan Yesus harus kita peringati ya Kak? Nah adik-adik, berbeda. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Dan dia mati itu bukan mati seperti orang-orang lain pada umumnya. Tapi dia mati itu untuk satu tujuan yang luar biasa. Nah, nanti adik-adik kakak kasih tahu buat kalian semua. Tujuannya apa sih? Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, yuk kakak mau siapkan materi firman Tuhan hari ini. Oke, sudah kelihatan ya adik-adik ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 27 adik-adik ya. Tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, di suatu taman, namanya Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, ditemani oleh murid-muridnya ya adik-adik ya. Tiba-tiba nggak lama kemudian datanglah segerombolan orang yang membawa pedang dan alat pemukul adik-adik. Mereka datang menangkap Tuhan Yesus. Kenapa ditangkap, Kak? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mereka nggak percaya. Sehingga mereka cari-cari kesalahan. Bagaimana caranya untuk bisa menangkap Tuhan Yesus dan menghukumnya. Ini betul-betul rencana mereka itu rencana yang tidak baik ya adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap, dibawalah kepada para imam-imam besar, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang tua-tua. Di sana Tuhan Yesus diadili, dicari-cari kesalahannya. Mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus itu orang jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, pokoknya adik-adik dicari-cari kesalahan lah. Karena mereka pada intinya itu nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sampai
Tidak hanya sekedar diadili loh adik-adik, Tuhan Yesus juga dihukum, disiksa. Mungkin ada di antara adik-adik yang pernah nonton The Passion of Christ ya. Ada yang pernah nonton? Nah, buat adik-adik yang pernah nonton, seperti itulah kira-kira bagaimana Tuhan Yesus disiksa ketika ia akan disalibkan. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, ditendang, bahkan maaf adik-adik, diludahi. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus yang sudah kesakitannya, yang udah berdarah-darah, udah luka-luka karena siksaan, karena pukulan itu, disuruh harus membawa kayu yang gede, yang berat, kayu salib adik-adik. Waduh. Sungguh penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik sangat berat. Tapi Tuhan Yesus nggak melawan loh adik-adik. Bahkan mungkin adik-adik kan bertanya, loh Kak, kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Sanggup melakukan mujizat perkara-perkara dahsyat. Kenapa nggak dilawan? Kenapa nggak di stop aja? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau taat sama Bapa di surga. Karena memang Tuhan Yesus lahir ke dunia, tujuannya cuma satu, untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik dengan cara mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus harus lalui semuanya. Harus kuat mengalami siksaan-siksaan itu adik-adik. Setelah itu apalagi yang dialami atau diderita oleh Tuhan Yesus? Nih, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan ya adik-adik ya. Pertama-tama kepalanya dikasih mahkota. Bukan mahkota kayak raja yang bagus-bagus dari emas. Bukan itu adik-adik. Tuhan Yesus dikasih mahkota berduri. Durinya gede-gede dan tajam-tajam adik-adik. Bayangkan, apa yang terjadi kalau itu ditaruh di kepala kita. Ditancepin, keluar darah. Kepala Tuhan Yesus luka-luka. Aduh. Tapi Tuhan Yesus nggak mau berontak. Tuhan Yesus nggak mau melawan, bahkan dia tidak mau melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menyiksanya. Kemudian apa? Tangannya. Adik-adik lihat. Tangannya Tuhan Yesus dipaku supaya nempel ke kayu. Aduh. Sakit nggak adik-adik? Sakit banget. Kita aja ya kalau ketusuk duri, siapa di sini pernah ketusuk duri tangannya atau jarinya? Sakit nggak? Sakit. Bahkan kita mungkin nangis ya adik-adik. Aduh mak, kena duri. Ini Tuhan Yesus paku. Gede-gede adik-adik, gede-gede nih. Kemudian apa lagi? Kakinya dipaku supaya nempel di kayu salib. Sakit nggak? Banget adik-adik. Tidak bisa dikatakan sakitnya seperti apa. Tadi kakak bilang ya, kaki kita luka dikit aja nih. Kalau adik-adik pernah main terus terjatuh ya, kakinya luka dikit aja. Sakit nggak? Nangis nggak? Mungkin nangis, mungkin teriak sama mama atau sama papa. Ini Tuhan, paku yang segede itu yang bisa tembus ke kakinya. Harus dialami oleh Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi adik-adik? Lambungnya. Adik-adik tahu lambung? Lambung itu ada di sekitar perut, ditusuk dengan benda tajam seperti lembing ya adik-adik ya, tombak ya adik-adik ya. Apa yang keluar? Ada darah yang keluar. Semuanya Tuhan Yesus rela menderita hanya dengan satu tujuan, untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Ketika itu
jam 12 siang adik-adik ya, itu tiba-tiba di sekitar di mana Tuhan Yesus disalibkan, itu gelap gulita. Wow. Dan itu terjadi sampai jam 3 sore. Kalian lihat nih adik-adik, Tuhan Yesus rela disalibkan agar kakak, agar adik-adik semua, agar keluarga kita semua bisa masuk surga. Yang percaya katakan amin. Pada jam 3 sore, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus itu mati bukan karena kesakitan, darahnya banyak keluar, atau karena disiksa. Bukan karena itu matinya. Memang betul Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Tapi dia mati karena dia, Tuhan Yesus, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Sekali lagi kakak mau ingatin adik-adik, mau sampaikan kepada adik-adik semua. Semuanya dilakukan Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib hanya dengan satu tujuan. Supaya kakak, adik-adik semua, keluarga kita semua masuk surga. Makanya setiap tahun pada hari Jumat seperti ini nih, adik-adik ya, hari Jumat Agung, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Kalian lihat tadi, mahkota berduri ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan sudah tebus dosa-dosa yang ada dalam pikiran kita selama ini. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah tebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mulai hari ini, jangan ada lagi pikiran-pikiran jahat dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Tangan Tuhan Yesus dipaku. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan dosa kita yang selama ini kita lakukan dengan tangan kita, misalnya pukul-pukul orang, pukul-pukul teman, pukul-pukul papa mama, boleh nggak? Nggak boleh. Itu semua dosa. Tapi dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita mulai hari ini stop melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar dengan tangan kita. Amin. Tangan kita harus kita pakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Misalnya, menolong papa mama bekerja, melakukan tugas-tugas di sekolah, berolahraga, bertepuk tangan, menyembah, memuji Tuhan Yesus. Amin. Lalu apalagi tadi adik-adik yang lihat tadi gambarnya. Selain kepala dikasih mahkota, tangannya dipaku, apanya lagi? Betul, kakinya Tuhan Yesus dipaku. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan selama ini lewat kaki kita, misalnya tendang-tendang orang, tendang-tendang teman kita, sepak-sepak, tendang-tendang barang orang, itu semua dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Untuk itu mulai hari ini, kita stop untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan kaki kita. Jangan lagi gunakan kakimu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Pakai kakimu untuk perkara yang baik dan benar. Seperti apa? Berlari, olahraga, melompat-lompat, bersorak-sorai, memuji Tuhan Yesus. Amin. Yang mau katakan yes. Haleluya. Setelah jam 3 Tuhan Yesus mati di kayu salib, akhirnya oleh murid-murid Tuhan Yesus pun dikubur di dalam sebuah gua kuburan adik-adik. Nah, tapi apakah ceritanya selesai sampai di sini? Apakah setelah Tuhan Yesus sudah dikubur seperti ini, udah mati selamanya seperti orang-orang lain pada umumnya?
Tentu tidak, adik-adik ya. Seperti tadi kakak bilang, berbeda. Yesus ini adalah Tuhan. Ya, dia mati pada hari Jumat. Tapi pada hari ketiga, atau nanti hari Minggu, hari Paskah, dia bangkit, adik-adik. Wow. Nah, nanti kita dengarkan ceritanya pada hari Minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa, dahsyat. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri, kakak mau sampaikan ayat hafalan buat hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 5a. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, dia ini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Ini seperti nubuatan pada saat itu ya. Tertikam oleh karena pemberontakan. Pemberontakan itu adalah dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus tertikam. Tadi adik-adik lihat gambarnya, ada perutnya ditusuk dengan tombak atau benda yang tajam. Ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Lalu apa lagi? Firman Tuhan selanjutnya, dia diremukkan. Ya, badannya tulang-tulang dipukul dengan cambuk, disiksa, ditendang. Oleh karena kejahatan kita. Oleh karena dosa-dosa kita. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib, sudah tebus di kayu salib. Untuk itu mulai hari ini, stop melakukan hal-hal yang berdosa. Amin. Sekali lagi kita baca ya, sama-sama adik-adik ya, dengan suara yang keras. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah adik-adik, nanti ayat hafalan ini kalian hafal di rumah ya. Nah, kakak akan akhiri cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama sungguh-sungguh kita mau minta ampun ya sama Tuhan ya adik-adik ya. Mungkin selama ini kita melakukan banyak dosa di pikiran kita, di tangan kita, di kaki kita, atau mungkin perkataan-perkataan kita. Kita selama ini pernah atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, atau yang menyakiti orang-orang sekeliling kita. Kakak mau ajak hari ini kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Mau? Amin. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh untuk hidup kudus supaya kita masuk surga. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kakak ajak semuanya kalian dimanapun kau berada saat ini. Engkau sama papa, mama, atau sama keluargamu. Yuk, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh, duduk yang manis, tenangkan hati dan pikiranmu. Kita datang pada hadirat Tuhan, kita mau minta ampun. Yuk adik-adik kakak ajak semuanya, lipat tanganmu dan tutup matamu. Kakak mau pimpin adik-adik untuk kita, terlebih dahulu kita mau minta ampun sama Tuhan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, saat ini kami semuanya Tuhan, kami mau minta ampun atas semua dosa-dosa kami Tuhan. Yang selama ini apa yang kami lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Bahkan yang menyakiti orang-orang sekeliling kami Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Kami sudah mengerti bagaimana begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan rela mati untuk tebus dosa kami di kayu salib ya Tuhan. Semua yang Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Untuk itu mulai hari ini kami mau hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kami stop melakukan dosa. Hidup kami mau sungguh-sungguh benar melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan mengalami kehidupan yang kekal. Kami akan masuk surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari adik-adik kita berdoa sebagaimana Yabes berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Shalom adik-adik, sebelum kita selesai dengan ibadah kita pada hari ini, mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, yang menyertai adik-adik semua, dan seluruh keluarga besar adik-adik, orang tua, papa, mama, adik, kakak, dengan berkat yang berlimpah, limpah, limpah. Tuhan juga berikan kepintaran kepada adik-adik di sekolah dan berikan kesehatan sehingga tidak ada satupun adik-adik yang sakit. Semua sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya.